Namaku Bima, umur 22 tahun yang terlahir dari keluarga yang sangat bercukupan dalam hal ekonomi. Akan tetapi aku di rumah lebih sering dengan Mbak Yeni. Mbak Yeni adalah pembantu yang ada di rumahku. Sedangkan kedua orang tuaku lebih sering berada di luar negeri. Mbak Yeni itu orangnya tidak gemuk, kurus pun tidak. Pokoknya sangat menarik untuk dilihat. Beginilah awal mula ceritaku dengan Mbak Yeni. Sebelum mulai ke ceritanya, mohon sahabat Tinta Pena Channel like video ini dan subscribe YouTube channel Tinta Pena. Semoga yang like dan subscribe diberikan kelancaran rezeki dan dipermudah segala urusannya. Mari kita lanjut ceritanya. Pengalaman pertama bersama Mbak Yeni memang benar adanya. Mbak Yenilah orang pertama yang telah mengajariku dan berhasil membuatku jadi tahu bagaimana rasa dan indahnya melakukan kegiatan layaknya suami istri. Mbak Yeni sempat menikah di usia muda dengan pilihan orang tuanya, yang kala itu berbeda usia cukup jauh karena dijodohkan dan karena adanya hubungan hutang piutang. Akan tetapi kini Mbak Yeni sudah menjanda karena sudah bercerai dengan suaminya. Adapun Mbak Yeni bercerai karena suaminya telah menikahi wanita lain, sehingga Mbak Yeni memilih berpisah daripada harus dimadu. Menurutku suami Mbak Yeni itu amat sangat bodoh karena telah meninggalkan wanita secantik dan semenawan Mbak Yeni. Setelah bercerai, Mbak Yeni mencurahkan semua hidupnya untuk putri sematawayangnya yang saat ini diasuh oleh neneknya. Dia dengan tekun bekerja di rumahku sebagai seorang pembantu yang rajin, sehingga sangat dipercaya oleh orang tuaku. Sehingga terkadang papa dan mamaku itu sampai-sampai jarang pulang. Mereka berdua sibuk dengan bisnisnya yang semakin maju, sehingga mengharuskan mereka berdua harus sering keluar kota, bahkan keluar negeri dalam waktu yang lama. Sehingga aku lebih sering tinggal di rumah berdua saja dengan Mbak Yeni yang cantik itu. Kehidupanku sehari-hari berjalan biasa saja. Saat bekerja, Mbak Yeni tidak terlalu memperhatikan busananya. Kalau sudah selesai bekerja atau saat santai, biasanya Mbak Yeni cuma pakai daster atau baju tidur. Kalau sedang berganti baju, Mbak Yeni juga sering tidak menutup pintu kamarnya. Mungkin dia pikir di rumah ini hanya ada kami berdua saja. Aku sih senang-senang saja dan tidak merasa aneh. Maklum, saat itu aku masih lugu dan belum mengenal yang namanya pacaran. Sehingga saat itu tidak ada pikiran yang macam-macam. Mbak Yeni sendiri sangat rajin merawat dirinya. Kalau aku lihat usianya seakan-akan masih seperti wanita yang baru berusia 24 tahunan saja. Mbak Yeni itu memang memiliki wajah yang cantik. Rambutnya panjang dan tinggi sekitar 165 cm. Teman-temanku yang datang ke rumahku juga pada mengatakan kalau Mbak Yeni itu sangat mempesona. Singkat cerita, 3 tahun sudah berlalu sejak perceraian tersebut. Waktu itu usiaku hampir menginjak masa remaja, yaitu saat dimana sudah memasuki masa-masa mudah terpancing. Jiwa remajaku yang gampang naik dan mulai ingin tahu lebih jauh mengenai rahasia dan lika-liku seorang wanita. Aku mulai sering membaca majalah dan juga menonton film. Apalagi kedua orang tuaku masih saja sibuk terus di luaran sana. Sehingga makin seringlah aku tinggal di rumah itu hanya bersama Mbak Yeni. Bahkan juga saat sedang berkumpul dengan teman-temanku, aku seringkali mendengar pengalaman mereka saat bersama wanita. Terus terang saja, aku menjadi semakin penasaran dan ingin sekali melakukan seperti apa yang mereka ceritakan itu. Sedangkan secara keuangan, aku jelas lebih bisa dan lebih mampu untuk membayar wanita seperti yang diceritakan teman-temanku itu. Bahkan temanku juga menjanjikan padaku akan membayarkannya kalau aku mau.
Tapi aku tidak mau karena aku takut dan juga ngeri akan resikonya kalau harus bersama dengan wanita seperti itu. Jujur saja, kalau sedang menonton film, aku paling senang melihat wanita yang sudah di atasku umurnya. Karena menurutku itu lebih gimana gitu. Aku juga mulai menyadari bahwa aku sangat terpesona dan amat sangat menginginkan bisa mendapatkan itu semua dari Mbak Yeni. Bantuku yang cantik dan umurnya juga jauh di atasku. Dan pastinya juga lebih berpengalaman karena dia sudah pernah menikah. Menurutku Mbak Yeni itu adalah sesosok wanita yang sempurna. Wanita yang memancarkan aura tersendiri bagiku. Perlahan tapi pasti keinginan itu semakin berkorban. Aku yang dulu memandang Mbak Yeni sebagaimana mestinya, kini aku mulai melihat Mbak Yeni dari sudut pandang seorang pria. Kini aku sering mencuri-curi kesempatan memperhatikan Mbak Yeni. Biasanya sambil pura-pura duduk membaca buku di saat Mbak Yeni sedang mengepel atau memasak. Bahkan aku mulai sering menghayalkan Mbak Yeni di saat aku sedang ritual mandiri di kamar tidur ataupun di kamar mandi. Selain itu, aku juga mempunyai kegiatan baru, yaitu kalau di rumah cuma berdua saja, aku suka disuruh mempijit Mbak Yeni, yang mana Mbak Yeni itu sering mengeluh kecapean setelah bekerja seharian. Awalnya memang aku yang menawarkan jasaku itu, tapi hal ini ternyata juga belum cukup bagiku. Aku masih menyimpan keinginan untuk bisa mendapatkan kesempatan yang lebih darinya. Dalam hal ini memang aku ingin sekali bisa melaluinya bersama Mbak Yeni. Aku harus mencari cara dan kesempatan untuk bisa memilikinya. Kesempatan itu amat besar peluang sebenarnya, karena di rumah ini hanya aku dan Mbak Yeni yang tinggal. Bagaimana aku dalam mencari caranya saja? Kalau aku pikir secara mendalam setelah berpisah dengan suaminya itu, Mbak Yeni benar-benar mencurahkan hidupnya untuk bekerja demi putrinya. Setahuku Mbak Yeni tidak pernah menjalin hubungan dengan pria lain. Apa Mbak Yeni tidak punya keinginan itu lagi ya? Kalau melihat umurnya yang 40 tahun, rasanya tidak mungkin aku harus mencoba mencari tahu hal ini. Gumamku dalam hati. Biasanya kalau sudah selesai makan malam, aku dan Mbak Yeni menonton TV di ruang tengah. Malam itu Mbak Yeni memakai seragam tidur yang tanpa lengan berwarna putih. Malam itu asaku benar-benar membara, seakan-akan menuntut adanya sebuah penyelesaian. Gelisah banget rasanya aku pada saat itu. Kami berdua menonton TV tanpa bersuara. Aku pun mencoba memulai percakapan. "Mbak, boleh gak Bima nanya sesuatu?" tanya aku. "Mau nanya apa mas? Kok sepertinya serius amat?" sahutnya. "Jangan marah ya mbak," ucapku. "Apaan sih mas? Kok serius amat sih?" tanyanya. "Kan Mbak Yeni sudah lama hidup sendiri. Apa gak mau menikah lagi mbak?" tanyaku. "Ah mas Denny ini ada-ada aja pertanyaannya," sahutnya. "Enggak mbak, Bima cuma ingin nanya saja kok," ucapku. Tiba-tiba aku mendapatkan satu ide untuk mencoba mencari kesempatan. "Mbak Yeni jangan marah ya. Memangnya Mbak Yeni nggak merasa sepi tanpa seorang suami? Mbak Yeni kan masih muda, tentunya juga masih punya kebutuhan untuk hal yang satu itu," ucapku dengan sangat hati-hati. Aku lihat Mbak Yeni sedikit ragu dan terdiam sejenak sebelum akhirnya berucap, "Mas Bima kok nanya begitu sih? Maksud kamu apa mas?" ucap Mbak Yeni dengan suara sedikit naik. "Bima kan sudah besar mbak, sudah mendapat pelajaran di sekolah. Jadi Bima tahulah soal kebutuhan seorang wanita. Dan Bima mau Mbak Yeni tahu kalau Bima juga menghargai semua keinginan mbak. Mungkin dulu Bima belum paham, tapi sekarang sudah tahu. Bima jadi memikirkan Mbak Yeni. Pasti Mbak Yeni juga punya keinginan seperti itu," ucapku. "Mas Bima, yang mas pelajari itu memang benar, tapi ada juga yang namanya perasaan dan hati mas. Hidup tidak hanya dari teori pelajaran saja.
tapi juga dari sebuah pengalaman, ucapnya. Maksudnya Mbak apa? Tanyaku bingung. Sebagai wanita, Mbak juga ada kebutuhan seperti yang Mas katakan itu. Tapi Mbak juga tidak mau kecewa lagi, Mas. Cukup sudah pengalaman pahit dari suami pertamaku itu. Bagi Mbak, apa yang Mbak jalani sekarang ini sudah cukup membahagiakan kok, Mas. Dan soal kebutuhan Mbak itu, Mbak rasa bukan masalah kamu, Mas. Karena Mbak punya cara lain untuk mengatasinya, ucap Mbak Yeni. Suasana seketika itu menjadi sedikit canggung. Lama kami terdiam dan hanya terdengar suara TV saja. Mbak, maafin Bima ya karena sudah menanyakan hal yang membuat Mbak marah dan sedih. Nggak apa-apa kok, Mas. Mbak senang karena Mas perhatian sama Mbak, ucapnya. Kembali lagi kami terdiam. Aku juga diam saja dan tetap dalam posisi menghadap ke Mbak Yeni. Saat itu aku sedang berpikir, berarti Mbak Yeni itu sebenarnya masih punya kebutuhan yang besar akan hal itu. Tinggal bagaimana aku mencari kesempatan. Lagian saat ini cuma ada aku dan Mbak Yeni saja di rumah itu. Karena kedua orang tuaku tidak ada di rumah. Aku pun segera memulai rencanaku. Aku pun segera mencoba keberuntunganku dengan mencoba memulainya. Mas, kamu ngapain sih, Mas? Tanya Mbak Yeni yang kaget dengan apa yang aku kerjakan dengan tiba-tiba itu. Aku tidak menjawabnya, tetapi aku terus berusaha membuat Mbak Yeni terbawa dalam suasana yang benar-benar romantis. Semakin lama aku melihat kalau Mbak Yeni pun mulai ikut terbawa pada suasana yang aku ciptakan. Saat itu aku terus saja melakukannya dengan perlahan-lahan. Aku tidak mau tergesa-gesa. Aku yakin Mbak Yeni sebentar lagi pasti memberikannya. Mas Bima, yang sebelah sini juga dong, ucap Mbak Yeni sambil tetap menonton TV. Aku pun segera menurutinya senatural mungkin, walau sebenarnya aku sudah ingin lebih lagi. Tapi aku tetap sabar. Terdengar suara Mbak Yeni pelan dan tidak jelas. Duduknya pun sudah mulai tidak tenang. Aku tetap tenang saja, seolah-olah tidak tahu akan hal itu. Setelah sekian menit kemudian, aku pun menghentikan kegiatan tersebut dan langsung mengubah posisiku, yaitu ke posisi duduk di samping Mbak Yeni. Maka terlihat jelaslah pemandangan yang indah itu di mataku dan sangat dekat. Sabar dikit, kataku dalam hati. Sudah dulu ya Mbak, ucapku dengan santai. Sekilas aku melihat kalau Mbak Yeni sedikit kecewa. Namun Mbak Yeni bisa menguasai keadaan itu dengan baik. Benar nih, temannya sudah kenyang, tanya Mbak Yeni seraya menatapku dengan penuh harap agar aku melanjutkannya. Iya Mbak, tapi nanti boleh lagi ya Mbak. Bima senang deh seperti barusan, jadi ingat masa kecil saya dulu, ucapku. Iya, boleh kok. Mbak juga jadi seperti mengingat saat memberi minum putri Mbak, sahut Mbak Yeni. Sebenarnya aku sengaja berhenti untuk membuat Mbak Yeni jadi penasaran. Yang penting aku sudah mendapat jalan masuk pertama untuk melaksanakan niatku. Mbak, aku sudah ngantuk nih, aku tidur duluan ya. Bima boleh tidur di kamar Mbak tidak? Tanya aku. Ya sudah sana kamu duluan Mas, ntar aku nyusul, ucapnya seraya tersenyum penuh arti. Aku pun segera menuju ke kamar Mbak Yeni sambil tersenyum senang. Karena sebentar lagi nampaknya rencanaku akan berhasil. Sesampainya aku di kamar Mbak Yeni, aku pun segera berbaring dan pura-pura tidur. Tak berapa lama kemudian Mbak Yeni pun masuk ke dalam kamarnya. Mbak Yeni ke kamar mandi sebentar lalu naik ke tempat tidur. Sekitar 20 menit aku berpura-pura tidur. Aku juga tidak terlalu yakin kalau Mbak Yeni juga sudah tidur. Inilah saatnya sekarang atau tidak sama sekali. Tidak boleh mundur lagi batinku. Kulihat mata Mbak Yeni masih terpejam. Aku pun mulai mendekatkan kepalaku. Aku mengulangi seperti yang tadi di depan TV. Sungguh tidak aku sangka,
Ternyata kali ini Mbak Yeni tidak hanya berdiam diri setelah apa yang aku lakukan saat itu. Mbak Yeni dengan penuh semangat menyambutku, bahkan memberikan pengarahan kepadaku. Akhirnya malam itu pun menjadi malam yang terindah, terutama bagiku. Malam itu Mbak Yeni ternyata minta tambah beberapa kali. Akhirnya malam itu pun menjadi awal pengalaman pertamaku, dan itu dengan bakso yang sangat aku idam-idamkan. Mas Bima sayang Mbak, bahagia sekali malam ini, dan Mbak juga tidak menyesali akan hal ini. Mas Bima telah membuat Mbak bisa merasakan kembali menjadi seorang wanita sepenuhnya. Kamu hebat Mas, jauh lebih hebat dari suamiku yang tidak tahu diuntung itu. Mulai sekarang Mas boleh melakukannya kapan saja. Kalau Mas mau tinggal bilang saja, pasti Mbak bersedia, ucap Mbak Yeni. Aku senang sekali mendengar perkataan yang terucap dari Mbak Yeni itu. Baiklah, tapi Mbak Yeni juga harus janji. Mbak Yeni harus mau mengajari aku dan juga mau menuruti semua keinginanku dalam mengerjakannya. Kalau aku mau Mbak begini atau begitu, Mbak Yeni gak boleh protes ya, ucapku. Tentu saja sayang, pasti Mbak turuti, ucap Mbak Yeni. Akhirnya kami berdua pun tertidur dengan senyum yang penuh kebahagiaan di malam yang mungkin sudah menjelang pagi itu. Begitulah kisah kehidupanku yang aku jalani dengan pembantuku yang bernama Mbak Yeni. Kami berdua tidak pernah merasa bosan untuk terus mengulanginya. Mbak Yeni benar-benar telah memberikan segalanya. Sejak saat itu, aku tidak ambil pusing dengan kedua orang tuaku yang sibuk sehingga jarang ada di rumah. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel Tinta Pena. Semoga yang like dan subscribe diberikan kelancaran rezeki dan dipermudah segala urusannya. Sekian dan terima kasih.